Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggota 6 orang. Yang pertama, Sabrina Nur Andini dengan NIM 2423002. Yang kedua, Salmaneha Ramadhani Alminoto dengan NIM 2423004. Yang ketiga, Zahra Aulia Maya Frana dengan NIM 2423005. Yang keempat, Zaskia Ebiza S dengan NIM 2423006. Kelima, Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 2423017. Yang keenam, Hanifah Sekar Putri Wahidah dengan NIM 2423047. Kami akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip komunikasi dengan mata kuliah proses komunikasi di bawah bimbingan Bapak Hendrik Kramer, SE, MSI. Prinsip komunikasi adalah pedoman atau aturan yang mendasari proses komunikasi antara individu atau kelompok dan dapat membangun hubungan yang baik antar pengirim dan penerima pesan. Contoh komunikasi individu misalnya percakapan antara guru dan siswa, wawancara kerja atau diskusi dengan rekan kerja. Contoh komunikasi kelompok misalnya kuliah, rapat, briefing, dan lain-lain. Berikut beberapa prinsip. Prinsip pertama, lambang atau simbol Susanne Katerina Langer merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Penggunaan lambang itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Lambang atau simbol digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, meliputi yang pertama pesan verbal atau kata-kata, contohnya berbicara langsung, rapat dan diskusi, percakapan tatap muka, dan lain-lain. Yang kedua ada non-verbal, contohnya dari ekspresi wajah seperti senyum, terus postur tubuh, terus ada tatapan mata. Karena kontak mata yang normal dan stabil dapat menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Yang ketiga ada objek yang maknanya disepakati bersama. Lambang memiliki beberapa sifat. Yang pertama sewenang-wenang, yaitu lambang tidak memiliki makna tetap, makna ditentukan oleh kita. Yang kedua, tanpa makna dasar, yaitu lambang pada dasarnya tidak memiliki makna, kita yang memberikan makna padanya. Contohnya adalah kayak warna merah. Bisa melambangkan keberanian atau cinta dalam satu budaya, tetapi dalam budaya lain bisa dianggap sebagai tanda bahaya atau peringatan. Yang ketiga, variasi, yaitu lambang bervariasi antar budaya, tempat, dan konteks. Begitu juga makna yang diberikan kepada lambang tersebut. Prinsip 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 1. Kita tidak dapat berkomunikasi. Namun, tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. 2. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Prinsip 3. Dimensi isi dan dimensi hubungan. 1. Dimensi isi atau secara verbal, yaitu menunjukkan muatan atau isi komunikasi. 2. Dimensi hubungan atau secara nonverbal, yaitu menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Prinsip 4. Berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 1. Mulai dari komunikasi yang tidak disengaja. Misalnya, Anda melamun sementara orang memperhatikan Anda. 2. Komunikasi yang direncanakan atau disadari. Misalnya, ketika Anda menyampaikan presentasi. 3. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. Prinsip 5. Ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Prinsip 6. Melibatkan prediksi peserta komunikasi, yaitu memperkirakan perilaku komunikasi karena terikat aturan atau tata krama. Orang dapat memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prinsip 7. Komunikasi bersifat sistemik. Seperti individu yang merupakan sistem yang hidup dari organ-organ dalam tubuh yang saling berhubungan, komunikasi juga menyangkut suatu sistem dari unsur-unsurnya, setidaknya menyangkut
sistem internal, dan sistem eksternal. Prinsip 8. Latar belakang sosial budaya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta yang berkomunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan atau ekonomi, pada gilirannya membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Prinsip 9. Komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Sekalipun banyak model komunikasi yang linear atau satu arah, namun bentuk dasar komunikasi manusia atau tatap muka bersifat dua arah atau sirkular. Komunikasi yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan sebenarnya juga menjadi pembicara pada saat yang sama, yaitu lewat perilaku nonverbal. Prinsip 10. Komunikasi yang bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Transaksi dalam komunikasi menunjukkan bahwa semua peserta saling terhubung, sehingga tidak bisa hanya mempertimbangkan satu elemen tanpa memperhatikan yang lain. Komunikasi yang dinamis adalah jika peserta dapat mengalami perubahan mulai dari pengetahuan hingga pandangan. Jadi, prinsip komunikasi yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Dalam komunikasi, sekali kalian mengirimkan suatu pesan, kalian nggak dapat mengendalikan pengaruh tersebut bagi orang lain, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Maksudnya, begitu kita ngirim pesan, kita nggak bisa sepenuhnya ngontrol gimana pesan itu diterima oleh orang lain, apalagi ngilangin dampaknya tuh sama sekali. Nah, contohnya, kita nih kirim chat ke temen, maksud kita tuh kan bercanda, tapi ternyata dia nangkepnya tuh serius. Nah, abis pesan itu terkirim, kita udah gak bisa ngontrol lagi gimana orang itu bakal nanggepin, meskipun kita nggak bermaksud bikin dia tersinggung. Prinsip komunikasi yang ke-12 adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan solusi ajaib yang bisa nyelesain semua masalah. Memang banyak konflik muncul gara-gara masalah komunikasi, tapi nggak semua masalah bisa langsung beres cuma dengan ngomongin aja. Kadang ada faktor lain yang bikin masalah tetap ada walaupun kita udah coba buat komunikasi. Contohnya, kamu dan temanmu lagi berantem karena salah paham. Kalian tuh udah ngobrol dan jelasin maksud masing-masing, tapi ternyata masalahnya bukan cuma soal komunikasi. Mungkin ada masalah lain kayak perbedaan cara pandang atau keinginan yang gak sama. Walaupun kalian udah coba buat ngomongin ini, tapi masalah itu tetap ada dan butuh solusi lain seperti kompromi atau waktu buat merenung dan refleksi diri. Jadi, komunikasi itu penting tapi bukan satu-satunya cara buat menyelesaikan masalah.